Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfar Nasari, NPM 1901030022, jurusan PGMI semester 4. Bagi adik-adik semuanya, pada sehat selalu kan? Alhamdulillah. Kalau sehat, pada sehat. Jangan lupa ya 3M-nya. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Pada siap kan hari ini? Alhamdulillah kalau pada siap. Nah, kakak mau jelasin tentang bilangan pecahan, bilangan rasional dan irasional dengan pendekatan induktif. Siapa yang tahu bilangan pecahan itu apa? Bilangan pecahan yang dipelajari dalam matematika. Ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya adalah 1/2. Bilangan yang ditulis dalam pecahan adalah angka 1 dalam pembilang, sedangkan angka 2 adalah penyebut. Sebenarnya ada berbeda jenis pecahan, salah satunya pecahan sederhana. Pecahan sederhana adalah pecahan pembilang, penyebutnya berupa pembilang sederhana. Artinya bilangan yang dapat dibagi dengan satu atau bilangan itu sendiri. Misalnya, bentuk bilangan 1 hanya dapat dibagi dengan angka 1. Adapun bilangan 2 hanya dapat dibagi angka 1 dan 2. Contohnya itu seperti bangun persegi. Terdapat buah bangun persegi 6. Bangun persegi disusun secara pendatar di atas dan bawah. Namun, perhatikan hanya dapat ada satu bangun persegi yang diberi tanda. Bagian tersebut menunjukkan pecahan merupakan pecahan sederhana. Selanjutnya itu operasi pada pecahan. 1. Penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Penjumlahan pecahan yang dimiliki penyebut sama yang dilakukan dengan penjumlahan pembilangannya. Karena penyebutnya sama, maka tidak dijumlahkan, kemudian ditulis hasilnya dalam bentuk paling sederhana. Contohnya itu adalah 1/7 sama dengan 1/7 sama dengan 3 ditambah 1. Selanjutnya, pengurangan pecahan dengan penyebut sama dilakukan dengan pengurangan pembilangannya, sedangkan penyebut tidak dikurangkan. Kemudian ditulis hasilnya dengan bentuk paling sederhana. Contohnya itu adalah 5/7 dikurang 2/7 sama dengan itu hasilnya 3/7. Perkalian pecahan. Perkalian pecahan terdiri atas 3 kategori, yaitu perkalian bilangan asli, perkalian pecahan, dan pecahan. Perkalian asli dengan pecahan, bilangan asli dikalikan pecahan, hasilnya adalah bilangan asli. Dikalikan pembilar, kalikan 2, tuliskan hasilnya dalam bentuk paling sederhana. Selanjutnya perkalian pecahan dengan bilangan asli pecahan, dikalikan bilangan asli, hasilnya adalah pembilang, dikalikan bilangan asli sedangkan penyebutnya tetap. Contohnya itu
3 kali 1/5 sama dengan itu 3 kali 1/5 hingga dapat mendapatkan hasil 3/5. 2/3 dikali 3 sama dengan 2 kali 3/3 sama dengan 6 dikali 3 hasilnya sama dengan 2. Perkalian pecahan dengan pecahan. Pecahan dikalikan pecahan, hasilnya adalah pembilang. Dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. Contohnya itu 1/2 dikali 2. Selanjutnya pembagian pecahan. Untuk pembagian pecahan pertama dengan pecahan kedua sama artinya dengan mengalihkan pecahan pertama dengan kembalikan dengan pecahan kedua. 1 dibanding 1/4 sama dengan 1/1 dikali 4/1 sama dengan 2 kali 4/2 kali 3 sama dengan 8/1 sama dengan 8. Selanjutnya pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai sama meskipun ditulis dengan bentuk pecahan yang berbeda. Selanjutnya pecahan desimal. Untuk mengubah pecahan bisa menjadi pecahan desimal, dicari dahulu pemecahan. Misalnya yang penyebutnya berbasis 10 atau persepuluhan, peratusan, perseribuan, dan sebagainya. Contohnya itu menyatakan pecahan disebut dalam bentuk desimal 1/2. Contohnya itu 1/2 dikali 5/10 sama dengan 1 kali 5/2. Selanjutnya persen. Persen mengandung arti persatuan. Dilambangkan persen adalah nama lain dari suatu pecahan dengan penyebut 100. Untuk mengubah pecahan ke bentuk persen, terlebih dahulu menyebut pecahan tersebut diubah menjadi 100. Selanjutnya perbandingan atau rasional. Perbandingan atau rasional dapat digunakan untuk membandingkan persatuan suatu benda dengan benda lainnya. Besarnya benda berupa panjang, kecepatan, masa waktu, jumlah benda, dan sebagainya. Perbandingan kedua, bilangan A terdapat B ditulis sebagai atau 1 per B dengan B per 0. Selanjutnya skala. Dalam sebuah peta sering ditemukan istilah skala. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada peta dengan ukuran benda yang sesungguhnya. Misalnya skala 1/2.500.000 artinya setiap 1 km pada peta ukuran yang sesungguhnya adalah 2.500.000 km. Contohnya skala pada peta jarak 2 km pada peta mewakili jarak kilometer. Jawab 5 km sama dengan 500. Skala ukuran sebenarnya 2 juta per 500 sama dengan 1 per 2.050 km. Jadi skala pada peta disebut adalah 1 per 2.050 km.
Selanjutnya, bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk dengan A dan B adalah bilangan bulat serta B dan 0. Contohnya itu 1 sama dengan 1/1. Selanjutnya, bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai hasil bagi antara dua bilangan bulat atau pecahan, tetapi dapat dinyatakan dengan bilangannya desimal tak tentu. Dapat dinyatakan bilangan rasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran indukatif. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh filosof Prancis. Bacaan yang menghendaki penarikan kesimpulan dijarakkan antara fakta-fakta yang konkret sebanyak mungkin. Pemikiran indukatif adalah suatu proses pemikiran yang berlangsung dari kejadian khusus menuju umum. Dalam perpikiran indukatif, orang mencari dan menemukan sifat-sifat dari berbagai fenomena, kemudian menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat itu terdapat pada semua jenis fenomena. Semakin banyak fakta, semakin mendukung hasil kesimpulan. Langkah-langkah yang harus Anda tempuh adalah model pembelajaran dengan pendekatan indukatif, yaitu penilaian prinsip. Guru memiliki konsep prinsip aturan yang akan disajikan dengan pendekatan indukatif. Memberikan contoh. Guru menyajikan contoh khusus yang mendukung prinsip atau aturan terkandung dalam contoh. Memberikan contoh lain. Guru menyajikan bukti yang berupa contoh tambahan untuk menuju atau mengangkat pikiran dan keperkuatan prinsip. Guru memberikan penegasan dari beberapa contoh, kemudian simpulan dari contoh tersebut menunjukkan sebuah prinsip yang hendak dicapai siswa-siswa. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.